Kita memang Pak Santiamar kelemahannya tuh di Kongres ya, artinya di DPR itu, aduh sangat-sangat udah amburadul banget, sehingga nggak ada lagi kekuatan negara itu untuk benar-benar survive gitu, karena di mereka itu, dari mereka lah sebenarnya sumber kekisruhan negara ini, dari anggota dewan ini, Pak. Jadi mudah-mudahan lah Pak Jenderal bisa melanjutkan terus buku-buku berikutnya, Pak, sehingga kita semua, terutama masyarakat Indonesia itu bisa menerima dan menjalankan amanat-amanat Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu. Siap. Siap. Oke, terima kasih Pak Bahari. Kita lanjut ya. Ini ya, kebetulan ada 3 orang dulu yang saya buka dulu. Pertama itu tadi Pak Godfather Staff, kemudian nanti disusul oleh Pak Paul Dere, kemudian nanti Pak Beta Maluku. Oke, siap-siap. Gimana Pak Godfather Staff, Pak Tambah? Ada yang mau ditambahkan? Ya, makasih Pak Rajauti, Pak ya, Jenderal. Sama-sama. Ya, Pak Jenderal Tobing. Ada dua yang saya mau tanyakan. Pertama adalah sejak kita merdeka dari Pak Soekarno dan Pak Harto, SBY dan sekarang saya pilih keempat presiden itu karena mereka 10 tahun, Pak ya. Ternyata pelaksanaan Pancasila itu bisa dikatakan gagal ya. Pelaksanaannya bukan Pancasilanya. Pelaksanaannya gagal. Kelihatannya memang karena itu kegagalan. Tidak ada persatuan-kesatuan, ribut terus, korupsi di mana-mana. Nah, itulah sebagai salah satu contohnya ya. Nah, apa sebenarnya, kenapa itu gagal, Pak? Nah, lalu pertanyaan saya, bila ada suatu ideologi lain yang tidak agamais, Pak ya, ideologi yang tidak agamais, katakanlah ada suatu ideologi lain yang bisa membawa Indonesia seperti negara maju, apakah itu salah? Terima kasih Pak Jenderal. Oke, masih ada lagi? Iya, saya nih. Sebelumnya saya terima kasih banget nih ya sama Pak Jenderal, karena begitu gigih dan memperjuangkan buku ini sehingga ya artinya bisa launching dengan baik ya kan. Nah, kenapa pemerintah ini mungkin ya, saya maunya tuh karena sudah ada gejala-gejala yang non toleransi ini, presiden langsung gitu loh mengkampanyekan Pancasila ini. Jadi nggak ada lagi tuh istilah khilafah apa. Presiden de facto ngomong harus Pancasila satu-satunya ajas yang harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Kan selama ini kelihatannya nggak ada itu upaya-upaya untuk itu. Apa sudah mungkin? Pak, sudah ada ya? Cuma nggak ada sanksi hukumnya. KPMPR-nya sudah ada. Sudah ada Pak, tapi maksudnya sudah. Sebaiknya Pak Santiamar presiden langsung lah. Karena dia kan pemimpin tertinggi, artinya harus berani gitu loh. Ya, berani untuk. Sekarang landasan hukumnya sebenarnya untuk bersikap sudah ada, KPMPR itu. Apa salahnya presiden? Gitu. Apa tidak kan gitu? Ya kita ganti presiden, jangan pilih yang berani. Kayak Pak Junius Tobing itu. Iya. Jadi jalur independen harus ada kan? Betul Pak. Partai pasti kan Pak Tobing. Ya, kita memang Pak Santiamar kelemahannya tuh di Kongres ya, artinya di DPR itu, aduh sangat-sangat udah amburadul banget, sehingga nggak ada lagi kekuatan negara itu untuk benar-benar survive gitu, karena di mereka itu, dari mereka lah sebenarnya sumber kekisruhan negara ini, dari anggota dewan ini Pak. Jadi mudah-mudahan lah Pak Jenderal bisa melanjutkan terus buku-buku berikutnya Pak, sehingga kita semua, terutama masyarakat Indonesia itu bisa menerima dan menjalankan amanat-amanat
Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu. Saya kira itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Ud Rajauti, Pak Jenderal, dan Pak Santi Amer. Terima kasih Paul. Sekarang yang ketiga Pak Beta Maluku. Silakan Bro. Terima kasih Pak Rajauti. Selamat malam Pak Tobing. Pak Tobing, cuma mau beberapa usulan sama pertanyaan boleh Pak ya? Kalau boleh Pak, buku Pancasilanya sekaligus surat, bikinkan surat, dan buku Pancasilanya kirimkan ke Jalan Diponegoro 58 mungkin Pak, untuk suratnya minta bertemu dengan Ibu Ketua Umum. Sehingga nanti lewat partai ini bisa lebih cepat ke Pak Jokowi dan kader-kader lain. Maksud tujuannya jelas. Nah, kalau kita bicara ke Pak Jokowi, berapa ribu kali kita udah sebut namanya di sini, nggak ada pun tindakannya dari dia. Jadi mungkin harus lewat Diponegoro, Pak. 58 lewat partai, kemudian juga mungkin partai-partai nasional lain juga Pak Tobing bisa pendekatan. Karena begini Pak, kita bisa habis bicara sampai akhirnya kita pun berlalu masanya. Indonesia akan tetap seperti ini. Karena apa? Apa yang kita lakukan, khilafah pun lakukan yang sama. Dan lebih beratnya lagi, mereka itu bicara agama, keyakinan. Susah kita merubah mereka, kecuali kita pakai kuasa Tuhan beneran yang turun Pak. Merubah itu. Nah kalau misalnya kita hanya counter buku bicara di Zoom ini, memang ada tapi kurang efektif untuk menjangkau masyarakat luasnya, kurang Pak. Harus lewat lembaga-lembaga besar seperti partai dan memang nanti lembaga kepresidenan Jokowi sendiri yang angkat bicara. Mungkin begitu untuk yang satu usulan saya Pak. Dan yang Pak Santi Amer bilang itu juga baik adanya tuh Pak untuk bikin seminar di MPR, DPR, kalau dulu diseminari lagi tuh Pak mereka. Ya kan, karena mereka sendiri udah ideologinya sudah setengah pura-pura Pancasila Pak. Padahal jelas. Iya, sudah khilafah isinya. Nah, 2024 ini ya pertarungan bisa bilang final nanti Pak. Final. Karena yang Pak Rajauti bilang tadi, desa Pengepung kota. Mengepung kota itu udah jelas sampai sekarang, buktinya dari Aceh waktu JKSBY itu udah jelas, itu udah start di sana. Dan di mana-mana memang belum declare seperti Aceh ya, tapi ya aturan daerahnya mungkin sudah banyak yang mengambil gaya khalifah atau khilafah. Jadi itu Pak poinnya. Selanjutnya saya mau tanya Pak, banyak yang tanya ke saya itu bukunya dijual di mana, gratis atau beli? Kemudian cara mendapatkannya bagaimana? Apa PDF? Kemarin beberapa hari lalu dibilang PDF, ada pertanyaan karena satu dua hal dibilang jangan. Kalau buat saya malah PDF silakan Pak, karena bisa menjangkau orang yang di mana-mana, yang di sini pun saya bisa beli online, baca PDF mungkin. Jadi nggak perlu hard copy-nya Pak, lebih efisien, efektif Pak. Mungkin itu untuk PDF. Jadi kalau boleh ya. Nah, mengenai buku itu sendiri kan memang ada hak cipta yang harus dipikirkan untuk Pak Tobing sendiri. Tapi selebihnya bagaimana untuk cetak ulang, sehingga betul-betul merebak nih bukunya Pak. Nggak cuma 2.500 hard copy aja, tapi menjangkau jutaan, 260 juta masyarakat Indonesia mungkin bisa baca semua. Nah, mungkin itu dulu Pak Rajauti. Terima kasih Pak Tobing. Terima kasih, luar biasa Pak Beta Maluku. Mari kita serahkan kepada dosen kita, Jenderal. Silakan Pak Jenderal. Oke, saya masuk dari Pak Beta Maluku dulu lah ya. Memang apapun, sukses atau tidak sukses kita, itu tergantung kepada strategi, siasat. Kalau strategi saya sekarang, memang kalau kita ngomong strategi itu kan sebenarnya itu nggak boleh dipublikasi. Ketika dipublikasi, dia menjadi informasi. Kesalahan kita juga di Zoom ini kan, contoh. Udah berkali-kali saya katakan itu. Yang pertama dulu kasus siapa? Muhammad Kece. Jangan dipublikasi. Kalau kita mau strategi bicara uang, ya melotot semualah pengacara itu yang tadinya mereka mau martir katanya kan, bukan martir lagi.
Artil Sama dengan, oke. Nah ini hati-hati karena kita satu tadi itu yang mau saya kasih tahu juga sama Pak Tambah. Ada nggak sekolah strategi di Indonesia? Saya mau tanya, nggak ada. Itulah makanya gagal mereka semua. Karena kalau nggak punya konsep strategi, kita nggak bisa. Sekarang sasaran kita, sasaran ini ya. Kalau bicara strategi itu ada 3 kaki. Yang pertama apa target kita? Apa sasaran kita? Apa goals kita? Apa tujuan kita? Itu jelas berbeda. Goals itu bisa dicapai, bisa tidak dicapai. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu goals, vision. Belum tentu bisa dicapai. Tapi kalau bicara objektif, objek, kalau kami di militer, begitu objek itu harus direbut. Bagaimana caranya? Rebut dan duduki. Itu militer. Nah sekarang kita bicara strategi khilafah sama strategi nasionalis. Siapa yang merumuskan strategi nasionalis? Sementara strategi khilafah dia sudah berbentuk dalam sel. Sudah dalam sel. Bayangkan menyebar di mana-mana. Sudah masuk kemana-mana. Sudah inherent. Melekat. Coba bayangkan. Sementara kita yang nasionalis leha-leha. Dinina bobokkan. Nah, mana strateginya? Saya tanya. Mana strateginya? Mana strategi gereja? Mana? Bagaimana supaya jemaatnya tidak terpapar? Bagaimana jemaatnya tidak murtad? Itu tadi, pakailah kata Allah. Makanya anak-anak itu bilang, oh Tuhannya sama. Bullshit lu. Anak saya pindah, saya usir dari rumah saya. Karena dia sudah terpapar, ikut-ikut temannya di mahasiswa. Oh Tuhan kita sama kan Pak? Tuhan bapakmu saya bilang. Kau bukan anak saya lagi. Pergi kau dari rumah ini. Sudah saya coret. Saya itu begitu kejamnya saya. Karena untuk apa? Gara-gara kata Allah, hati-hati loh. Tapi pendeta aja nggak mau akur kan mempertahankan kebenaran menurut kepalanya sendiri. Itu satu. Strategi kita apa coba? Kalau saya bongkar di sini strategi yang akan saya susun, ya namanya sudah saya publikasi. Lihat Bu Supiatul. Wah siapkan paspor, siapkan ini. Akhirnya apa? Mereka mencari di mana Bu Supiatul itu. Kasihan dia. Karena nggak paham strategi. Hati-hati, lari ke Hong Kong, lari kemana? Mereka udah cegat duluan kan? Kalau mau lari diam-diam aja lah. Saya nggak akan saya bongkar strategi saya. Nggak akan saya bongkar. Masa saya bongkar? Saya sama Bang Fatma Panjaitan ngomong di depan forum. Begini-begini. Oh ya enggak lah, goblok amat. Saya dosen strategi kok. Makanya salah satu cara dengan membuat buku ini. Tetapi tadi Pak Tamba bilang, Pak Karno gagal. Pak Harto gagal, SBY gagal. Pertanyaannya di mana mereka sekolah strategi? SBY juga nggak Lemhanas. Pak Harto juga nggak Lemhanas. Bung Karno menciptakan Lemhanas. Tapi ada strategi nggak? Nggak ada. What is strategi? Ada sasaran, ada cara, ada kekuatan. Kita punya sasaran, kita punya cara, nggak punya kekuatan, bullshit. Nah, bagaimana kekuatan ini yang harus lebih dominan? Bagaimana kekuatan ini lebih banyak sumbernya? Baru kita bisa kita merebut sasaran. Nah, mereka sudah menyusun kekuatan seperti itu. Mau dibilang korupsi kek, mau dibilang merampok kek, nggak peduli. Ya, maaf, nggak peduli mereka. Yang penting sasaran kita, sasaran mereka apa? Anies Baswedan jadi raja, jadi presiden, kan itu. Nah yang begini-begini, kita ada yang kompak nggak ada bersatu, mereka bisa bersatu. Mereka bisa bersatu. Hati-hati, di depan mereka nggak bersatu, di dalam dia bersatu. Nah ini yang harus diapakan. Tadi ada kaitan, TNI gimana? Mana strategi militer? Mana strateginya? Oh saya 13 tahun di staf operasi, makanya saya berani ngomong. Tapi kan nggak enak saya ngomong. Makanya nanti itu dijawab oleh buku kedua, buku ketiga. Nah, tadi kalau tanya kenapa gagal, ya itu tadi nggak ada strategi kok. Kita kalah dengan strategi Cina. Cina apa strateginya?
Itu obor, one belt one road, itu strategi nggak? Hah? Strategi. Maritime Silk Road. Oh, dia manfaatkan. Oh, ini poros maritim Indonesia sibuk dengan poros maritim, dia manfaatkan. Sementara kita poros maritimnya nggak, sudah berapa tahun? Kedaulatan udara kita aja masih dipegang Singapura sama Australia. Coba, pengintaian udara masih dipegang. Begitu Anda terbang dari Halim, itu radarnya udah nangkap. Nah, itu tadi konsepnya nggak jelas, konsep strategi. Ya, sekarang lihat China kurang pintar apa dia? Ribut dia Laut Cina Selatan, pelan-pelan dia bikin apa? Terusan kan Thailand itu dibelah sama dia. Coba, itu namanya strategi. Diam-diam tahu-tahu jadi aja. Diam-diam sekarang di Laut Cina Selatan itu semua udah bergelar di situ pasukannya. Karena dia menggunakan doktrin. Ya kan, siapa yang berada paling depan, dialah yang akan memperoleh kemenangan. Itulah diajarkan Sun Tzu. Beda, hati-hati loh. Itu. Makanya kita bicara strategi. Sekarang saya tanya di ruangan ini, siapa yang pernah belajar strategi? Coba ajari saya. Jadi jangan salahkan ya, memang mereka nggak lengkap. Terus mau apa? Sekarang Puan mau jadi presiden. Hah? Dia sekolahnya di mana? Makanya kemarin kan saya bilang, kepemimpinan negarawan itu apa? Karakter dan kompetensi, kapasitas. Dia harus memiliki kapasitas yang terdiri dari apa? Karakter dan kompetensi. Nggak punya karakter, punya kompetensi, jadi badut, jadi bandit. Lihat itu profesor, doktor, nggak punya kompetensi. Nah, semua pendidikan dilalui, tapi penderitaannya tidak ada. Nah, beda dengan pejuang-pejuang ini. Ya, ada saya tulis riwayat hidup saya itu maunya penulis itu. Maunya siapa? Maunya editor. Pak, masukkan Pak. Kalau nggak nanti buku Bapak ini nggak ada kredibilitas. Oh begitu. Sebenarnya saya malas itu. Dia nulis itu. Saya kasih. Mana Pak bahannya? Itu kalau mau lihat bahan saya itu lengkap sama. Dia buat. Nggak kredibilitas. Ada nggak? Jenderal seperti saya sekolahnya. Saya mau tanya. Tapi saya nggak pamer. Makanya ketika kita bicara di sini tidak sama visi, tidak sama misi, tidak sama pengetahuannya, tidak sama pemahamannya, bagaimana kita mau mengambil keputusan? Sekarang saya tanya, kita ini bicara di sini mengambil keputusan. Mau kita apakan buku ini? Mau kita apakan bangsa ini? Itu keputusan. Bagaimana cara supaya mereka tidak terpapar khilafah? Baik yang di birokrasi, baik yang di TNI maupun di Polri. Kemarin buku itu saya kasih 25 ke batalion. Karena ajudan saya itu dibantu sama mereka. Terima kasih, Bang. Bukunya bagus sekali. Iya, nanti saya harus jelaskan sama kalian. Biar tahu isinya. Sama ini lah. Buku ini kalau saya bagi, ya Pak Santiamar, Raja Uti udah ngambil kemarin kan? Pak Jenderal. Oke, sekarang penjelasan saya ada nggak di buku itu? Nggak ada kan? Gambar-gambar itu ada di buku, nggak ada kan? Nggak ada. Nah, itu namanya inovasi karena saya belajar. Di sini buku ini adalah bahasa tulisan. Di Viewgraph tadi yang saya tayangkan itu bahasa visual. Tapi tidak lengkap. Bahasa tulisan, bahasa visual tanpa bahasa lisan. Beda dong. Di Viewgraph itu hanya gambar-gambar aja, tapi penjelasannya bertele-tele. Makanya tolong direkam ya, tolong direkam. Karena saya juga kadang-kadang ya berpikirnya begini, ini dikasih tahu ngerti nggak ini? Dipahami nggak? Kalau tidak dimengerti, tidak dipahami, bagaimana dia melakukan yang benar, mengambil keputusan yang benar. Jadi bukan main-main sebenarnya. Kalau saya itu nggak mau. Sebelum tujuan tercapai, sebelum objek sasaran kita itu dapat direbut, tidak boleh berhenti. Itulah doktrin. Itulah doktrin. Seminar di MPR, saya udah dari setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu udah ngomong sama Santiamar. Lai, kita harus ini, harus. Nah, tapi kita punya kelemahan kan. Datang virus. Nggak jadilah. Ya, nggak jadi. Dulu kan kita laksanakan di MPR, semua raja, semua sultan bisa datang. Biar tahu aja, 300. Itu konsep saya. Kenapa? Waktu itu ingat nggak Pak Santiamar?
Di depan Pak Zulkifli Hasan saya bilang, inilah utusan golongan yang hilang. Semua teriak raja-raja itu. Ya kan? Ini lambang Garuda Pancasila ini benar apa salah? Di depan forum MPR, nanti kita cari, saya lagi cari CD-nya lah. Ya. Nah, jadi beginilah. Jadi kalau tadi pertanyaannya gagal, kita bisa melihat gagalnya berapa persen. Makanya kita ini mengambil proses mengambil keputusan. Nanti itu ada buku yang ke-6. Buku ke-6 saya itu bagaimana seorang negarawan mengambil keputusan. Harus ada prosesnya. Jangan tiba-tiba ada mau kampanye itu ya, mau perang. Itu Eisenhower. Dari tahun berapa? Dari tahun 41 dia persiapan perang, kampanye. Tahun berapa dia baru menggelar perangnya? Berapa tahun? Nggak main-main. Yang kedua, Indonesia, rebut Irian Jaya. Sejak tahun berapa? Sampai tahun berapa? Nah, makanya, di sini perlu saya ajarin mungkin kampanye ini. Sama dengan kita, bagaimana mengkampanyekan ideologi Pancasila. Apa cukup setahun, cukup sehari, cukup seminggu? Ya enggak dong. Apalagi orang-orang, bagaimana ke desa? Siapa orang di desa yang bisa memaparkan ini? Sementara kita udah terpapar, tapi bagaimana memaparkan ideologi? Ini memang tugas berat dan bukan kerjaan sehari dua hari. Bagaimana kita mengkader? Siapa yang mau dikader? Kapan kita mengkadernya? Di mana kita mengkader mereka? Wow, nggak segampang ngomong. Satu, on action lebih berharga. Ya, lebih baik dari 1000 omongan atau teori. Saya nggak suka teori sebenarnya. Jujur aja. Kalau saya dulu di pasukan, tidak ada istilah nanti. Sekarang juga kerjakan. Saya nggak mau tahu. Sekarang juga kerjakan. Itu kalau saya. Nggak ada pakai nanti-nanti. Tidak ada istilah nanti. Itu kepemimpinan saya. Tanya pasukan saya di Jakarta. Waktu saya komandan resimen, komandan batalion, komandan baterai, nggak ada istilah nanti. Ya, kalau saya, tapi saya kan bukan panglima. Coba kalau nggak berak darah itu pasukan itu saya bikin kalau nggak benar. Karena saya gila latihan, nggak ada. Makanya, how to keep your mentality, how to keep your competency, how to keep your skill. All the time. Because of what? Karena kalau saya tidak berbuat, orang lain berbuat. Jangan dikira mental khilafah itu mental cengeng. Oh enggak. Jangan kira mereka tidak kuat. Oh jangan. Itu kalau kita mau menghadapi lawan. Kalau bilang strength sama ancaman, threat. Nah mohon maaf ya, jadi Bung Karno disebut gagal. Pak Harto disebut gagal. SBY disebut gagal. Kita dari mana mengukur gagalnya? Karena standar apa yang mengatakan mereka gagal? Karena apa? Menurut saya, ancaman dan tantangan yang dihadapi masing-masing pemerintah berbeda. Ya, kemajuan teknologi yang dihadapi berbeda. Zaman Bung Karno, Bapak sudah ada Android. Nah, sudah ada. Zaman Pak Harto aja masih belum itu. Ya kan? Nah, yang begini-begini aja. Kenapa? Karena memang bangsa kita ini selalu konflik paradigma. Sejak zaman Sriwijaya, zaman Singosari, zaman Mojopahit, sampai sekarang. Apakah kutukan keris empu gandring itu masih berjalan? Itu yang perlu kita jawab. Karena budaya yang paling besar di Indonesia ini adalah budaya Jawa. Nah, budaya Jawa. Mengapa orang Jawa yang selalu terpilih menjadi pimpinan di negara ini? Why? Why? Itu juga pertanyaan. Kalau kita tanya dulu mereka, tuh bayangkan kami kalau kami orang Jawa lebih monopoli. Ternyata kami kan merelakan bukan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Nah, ngono yo ngono, tapi ngono ojo ngono. Ojo ngono-ngono, jangan di Batak, lain lagi, dang diho, dang diau, lo matu begu. Makanlah itu, ya kan? Jadi sekarang nggak ngerti yang lain-lainnya itu kalau gitu. Pak Paul Dere juga nggak ngerti. Nah, jadi Pak Paul Dere ada filosofi di Batak itu yang kurang baik menurut saya. Dang diho, dang diau, lo matu begu.
Nggak di kau, nggak di aku, lebih bagus ke hantu sana. Tapi yang benar apa? Dang dihol, dang diau, lokma dihita. Baiknya buat kita. Inilah harus dirubah visi-visi ini. Hati-hati, yang begini-begini tertanam di kepala. Aduh, mencabutnya susah. Mencabutnya susah. Saya ngajar doktrin di TNI itu. Saya rubah banyak sekali. Itu susah kali mencabut yang lama. Susah. Yang susah itu siapa? Senior. Junior masih, dia karena nggak tahu dia mantu-mantu sekarang. Yang jadi perwira-perwira muda sekarang ini coba yang lulus. Apa ngerti dia? Orde lama seperti apa? Apa ngerti dia orde baru seperti apa? Nah ini yang harus kita waspadai. Sekarang juga jadi masalah ini. Memimpin generasi X, generasi E, generasi Z, sebentar lagi generasi apa? Wah udah beda. Karena pola paradigma berpikirnya udah beda. Sama dengan kita ini. Sama dengan kita ini. Ya saya menyesuaikan dengan paradigma mereka. Oh, kalau generasi Z cara berpikirnya seperti ini ya. Kalau generasi E kayak begini ya. Generasi X seperti ini. Di TNI terjadi sekarang. Terjadi gap. Saya kan diminta jadi narasumber. Masalah kepimpinan ya komandan lapangan sekarang. Antara generasi X, generasi Z sama generasi E. Loh, ini kalau saya kan sudah generasi O. Generasi O apa itu? Generasi out of order gitu loh. Oke lah, saya